warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Baik ya, sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Ya, berdoa dipersilakan. Selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, kelas 12 IPS 2. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu minta tolong kaos olahraga yang masih di atas meja bisa dimasukkan ke dalam tas dulu ya. Iya, supaya konsentrasi Ibu tidak terpecah dan kalian belajar dengan nyaman. Terus keluarkan buku paket kalian, buka mengenai materi yang akan kita bahas. Oke, sebelumnya kemarin, apakah masih ada yang ingat hari Selasa kemarin kita membahas tentang apa? Tentang globalisasi terhadap komunitas lokal. Iya, betul. Nah, namun pada pertemuan siang hari ini kita tidak akan belajar itu lagi. Ada yang tahu kira-kira kita akan belajar apa, anak-anak? Iya, Putri tadi? Iya, betul. Kita akan belajar tentang ketimpangan sosial akibat dampak dari globalisasi itu sendiri. Iya. Halaman berapa ya di buku paket? 130? Iya, silakan dibuka ya. Oke. Yang pertama kita akan membahas apa itu pengertian ketimpangan sosial. Sebelumnya, apakah dari kalian sudah ada yang membaca dan tahu apa itu ketimpangan sosial? Iya, Vika, apa? Ketidakseimbangan, betul. Putri, kesenjangan, iya betul. Nah, di sini Ibu sudah membawa alat peraga. Kita analogikan ini sebagai timbangan. Nah, timbangan ini tentu memiliki ketidakseimbangan. Nah, beban A ini lebih berat sehingga berada di bawah, sedangkan beban B lebih ringan berada di atas. Seperti itu ya. Kita analogikan bahwa ketimpangan itu seperti timbangan. Jadi dapat kita simpulkan ketimpangan sosial merupakan suatu keadaan di dalam masyarakat adanya ketimpangan, kesenjangan, ketidakseimbangan, ketidakmerataan karena perbedaan. Nah, artinya apa? Perbedaan di dalam sektor-sektor masyarakat. Ada di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang politik, di bidang sosial. Iya, semuanya ada ya. Nah, apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian ketimpangan sosial? Belum ya? Iya. Nah, contoh ketimpangan sosial yang ada di Indonesia itu, misalnya Ibu contohkan ya, nanti kalian bisa mencari contoh yang lain, bahwa kalian pernah lihat gak sih fenomena konvoy moge? Ada yang tahu moge? Iya, tentang motor gede. Nah, fenomena konvoy moge atau motor gede di jalan raya, tentu jelas orang yang mempunyai moge itu kalangan kelas atas. Iya ya. Nah, sedangkan realitanya di Indonesia masih banyak yang untuk makan saja pun susah, seperti itu ya anak-anak. Nah, itulah yang dapat kita sebut sebagai contoh dari ketimpangan sosial. Nah, terus menurut Bapak Naido and Wills bahwa ketimpangan sosial itu dapat dibedakan menjadi 4, meliputi apa saja? Status, power atau kekuasaan, income atau pendapatan, resource atau sumber daya. Nah, kita dapat menyingkatnya jadi supir. Lebih mudah apa bukan? Mudah ya? Anak-anak mudah ya? Oke. Sampai sini hakikat tentang ketimpangan sosial, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Dibuka halaman selanjutnya. Menurut Bapak Caniago ada berapa anak-anak? 6. Ya, betul. Ada apa saja ketimpangan antara desa dengan
kota, terus ketimpangan ekonomi, ketimpangan pembangunan sumber daya manusia, ketimpangan antar sektor di lingkungan swasta, terus ketimpangan ekonomi karena beberapa faktor saja yang menjadi sektor istimewa. Nah, yang terakhir ada ketimpangan wilayah dan subwilayah. Ada 6 ya anak-anak. Nah, 6 ini sebelumnya ada yang ingin menjelaskan? Iya, Vika? Iya, betul sekali. Nah, ketimpangan kota dengan desa itu adalah ketimpangan karena adanya ketidakmerataan dalam bentuk pembangunan. Contohnya saja sistem informasi. Sistem informasi akan lebih mudah masuk ke dalam kota daripada di desa. Misalnya sinyal. Misal kalian pergi ke desa, sinyalnya akan susah, akan berebut-berebut seperti itu ya, dibandingkan ketika kalian berada di kota, sinyalnya masuknya mudah, cepat, pokoknya nyaman seperti itu. Nah, itulah contoh ketimpangan antara desa dengan kota. Yang kedua yaitu tentang kesenjangan ekonomi. Kenapa kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan sosial? Karena pendapatan setiap orang itu berbeda. Nah, orang yang pendapatannya tinggi tentu akan memiliki jumlah barang yang banyak. Contohnya bisa beli kendaraan, bisa beli televisi, bisa beli mesin cuci, semuanya. Dibandingkan dengan yang pendapatannya sedikit, tentu untuk membeli semua itu pasti mereka memikirkan 2 kali, karena untuk makan pun susah, seperti itu ya anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu kesenjangan antar wilayah dan subwilayah. Nah, ini adalah kesenjangan yang terjadi antara ibu kota dengan desa karena ketidakmerataan pembangunan. Misalnya apa? Misalnya pembangunan di desa itu seharusnya diperhatikan lagi agar apa? Agar rata, seperti itu ya. Nah, 3 poin selanjutnya itu untuk tugas kalian, itu dibuat ya, nanti contohnya seperti apa. Paham? Paham ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke. Jadi dapat kita simpulkan anak-anak, kita belajar apa siang hari ini? Yang pertama mengenai hakikat ketimpangan sosial, yaitu tadi merupakan apa? Suatu keadaan di dalam masyarakat adanya ketidakseimbangan, ketidakmerataan, kesenjangan karena perbedaan. Nah, kita juga udah belajar kan bentuk-bentuk ketimpangan sosial di Indonesia beserta contoh-contohnya tadi ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kelas Ibu tutup? Iya, Vika? Ya, mengapa adanya ketimpangan sosial? Ada yang tahu pertanyaan dari Vika? Ada yang bisa menjawab? Iya, Halida? Oh iya, ada 2 faktor. Apa saja? Iya, internal dan eksternal. Betul sekali apa yang dikatakan Halida, bahwa ketimpangan sosial itu dapat terjadi karena 2 faktor. Faktor internal dan eksternal. Internal karena berasal dari diri kita sendiri, diri seseorang. Contohnya apa, Bu? Penyerapan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda setiap orang. Nah, ini menyebabkan adanya ketimpangan sosial. Yang kedua apa? Faktor eksternal, berada di luar kemampuan diri seseorang. Contohnya apa? Aturan-aturan pemerintah, kebijakan pemerintah, tekanan-tekanan struktural. Seperti itu ya. Apakah Vika sudah paham? Dan teman-teman sudah paham? Udah ya? Baik, anak-anak pintar semua. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ya? Nah, tugasnya itu tadi dibuat ya, 3 poin itu ditambah. Loh, kok kalian murung? Ditambah membuat resume tentang upaya dan dampak dari globalisasi. Dampak dan upaya menghadapi ketimpangan sosial. Seperti itu ya anak-anak. Berarti ada 2 tugas, karena untuk membaca saja tidak cukup, harus sambil meresum ya, ditulis. Pada pertemuan minggu depan, berarti hari Selasa ya, kita akan membahasnya. Oke, cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ya, penugasan sudah paham? Paham ya? Oke. Sebelum kegiatan ditutup, pembelajaran sosiologi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Iya, berdoa dipersilakan. Selesai. Semoga belajar kita bermanfaat, materi yang Ibu sampaikan paham kepada kalian dan mengerti. Ya, seperti itu, karena sebulan lagi kalian akan menghadapi ujian sekolah. Ya, oke, Ibu tutup. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.